Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3, perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan atau membawakan penjabaran kasus tentang pro dan kontra kasus Asabri. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, ada 1 Tias Putri Effendi, 2 Iqbal Sandika, 3 Ahmad Al-Farizi, 4 Dwi Wahyuni, 5 Francisca Intan, dan 6 Satria Arifbowo atau saya sendiri sebagai moderator. Untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja kita sampaikan apa yang menjadi pro kontra dari kasus Asabri ini. Silakan untuk pembaca yang pertama dapat membawakan materinya. Baik, terima kasih. Untuk yang pertama, kita pengertian korupsi. Korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Next. Untuk dasar hukum korupsi, yang pertama Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ini saya bacakan, yaitu unsur tindak pidana korupsi. Yang pertama, perbuatan melawan hukum. Yang kedua, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana. Yang ketiga, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Yang keempat, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Yang selanjutnya, jenis tindak pidana korupsi. Yang pertama, memberi atau memberi hadiah atau janji penyuapan. Yang kedua, penggelapan dalam jabatan. Yang ketiga, pemerasan dalam jabatan. Yang keempat, ikut serta dalam pengadaan bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara. Yang kelima, menerima gratifikasi bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara. Baik, selanjutnya mengenai faktor penyebab korupsi. Yang pertama ialah penegakan hukum tidak konsisten. Selanjutnya penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang. Yang ketiga langkahnya lingkungan yang anti korupsi. Kemudian budaya memberi upeti, imbalan jasa dan hadiah. Kemudian konsekuensi bila ditangkap lebih rendah daripada keuntungan korupsi. Kemudian budaya permisif atau serba memperbolehkan, tidak mau tahu dan menganggap biasa bila sering terjadi. Yang terakhir, gagalnya pendidikan agama dan etika. Kemudian kasus tindak pidana korupsi PT Asabri. Kejaksaan Agung menyatakan perhitungan sementara kerugian negara pada kasus korupsi PT Asabri atau Persero tembus sampai 23,7 triliun. Perhitungan ulang kerugian negara masih dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Jumlah taksiran sementara kerugian negara di kasus korupsi Asabri ini melampaui kerugian negara dalam skandal korupsi Jiwasraya sebesar 16,81 triliun rupiah. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Terlibat Ezer Simanjuntak menjelaskan bahwa kronologi kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh Asabri, ia menyebutkan pada tahun 2012 hingga 2019, Direktur Utama, Direktur Investasi dan Keuangan serta Kadif Investasi Asabri bersepakat dengan pihak di luar Asabri yang bukan merupakan konsultan investasi ataupun manajer investasi, yaitu Heru Hidayat, Beni Joko Saputra, dan Lukman Purnomo Sibi. Mereka bersepakat untuk membeli atau menukar saham dalam portofolio Asabri dengan saham-saham milik Heru Hidayat, Beni Joko Saputra, dan Lukman dengan harga yang telah dimanipulasi menjadi tinggi dengan tujuan agar kinerja portofolio Asabri terlihat seolah-olah baik. Teddy adalah terdakwa kasus korupsi di PT Asuransi Sosial
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ASABRI, Persero. Ia bersama kakaknya, Beni Cokro Saputro, diduga berperan menjadi pengelola investasi dari dana PT ASABRI tahun 2012 sampai 2019. Terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, diantaranya memperkaya Teddy Cokro Saputro, Beni Cokro Saputro, dan Jimmy Sutopo, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atas pengelolaan investasi saham dan reksadana di PT ASABRI. Papar Jaksa Penuntut Umum atau JPU dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Selasa 15 Maret 2022. Jaksa mengatakan, yang pengelolaannya dikendalikan Beni Cokro Saputro dengan portofolio saham Rimo, Nusa, dan Posa yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa Teddy Cokro Saputro bersama Beni Cokro Saputro dan afiliasinya dengan total perolehan saham Rimo, Nusa, dan Posa senilai 594 miliar. Perbuatan itu dilakukan sejumlah pejabat di PT ASABRI seperti mantan Dirut ASABRI Adam Rahmat Damiri, Sony Wijaja, dan mantan Direktur Keuangan ASABRI 2008 sampai 2014, Bahtiar Effendi. Kemudian mantan Direktur ASABRI Hari Setianto, mantan Kepala Divisi Investasi PT ASABRI Ilham Wardana. Next. Mulanya pada tahun 2012 hingga 2016, para pejabat PT ASABRI mulai melakukan pembelian saham. Padahal di saham-saham itu beresiko dan tidak menganalisa aspek fundamental dan teknikal. Teddy punya peran untuk menyediakan serta memberikan akun saham transaksi. Tujuannya membentuk harga dan persepsi pasar bahwa saham yang ditransaksikan liquid untuk kemudian ditransaksikan pada reksadana PT ASABRI. PT ASABRI kemudian membeli saham-saham yang ternyata dimiliki oleh Beni dan Teddy secara serampangan. Tindakan ini menyebabkan investasi PT ASABRI tidak memunculkan keuntungan, tapi kerugian. 8 tersangka itu adalah inisial ARD, SW, HS, BE, IWS, LP, BT, dan HH. Atas perbuatannya, para tersangka dikenakan pasal sangkaan primer, yakni pasal 2 ayat 1, pasal 18 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP serta subsidiar pasal 3, pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Baik, telah disampaikan tadi, selanjutnya akan saya bacakan kesimpulan dari kasusnya, yaitu Heru dihukum seumur hidup meski tidak dihukum mati. Heru juga dikenakan hukuman tambahan pidana dan denda uang pengganti senilai 12,643 triliun. Dan hakim meminta sejumlah barang bukti yang disita jaksa dari Heru dikembalikan karena berkaitan dengan perkara atau dibeli sebelum melakukan korupsi di PT ASABRI. Oke, selanjutnya setelah kami bacakan dari kasus-kasus ASABRI, mungkin terbesit di pikiran teman-teman, kenapa Heru tidak dihukum seumur hidup? Nah, mari kita berdiskusi. Baiknya Heru dihukum mati atau dihukum seumur hidup? Silakan bagi teman-teman yang ingin berpendapat, saya persilakan. Baik, di sini saya selaku pembicara satu dari tim Pro mengenai ancaman pidana hukuman mati terhadap terdakwa yaitu Heru Hidayat. Menurut saya, ancaman pidana hukuman mati terhadap terdakwa memang seharusnya tidak dihukum mati karena pada pasal 2 ayat 2 UU Tipikor, jaksa penuntut umum harus membuktikan bahwa korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu.
keadaannya yaitu apabila terjadi bencana alam, krisis ekonomi, atau melakukan pengulangan tindak pidana. Mungkin ada yang kontra atau menyangkal dari pendapat Siska dari teman-teman mungkin. Jadi itu ya, saya mau nyanggah dari Mbak Francisca. Jika tetap diterapkan hukum sesuai pasal 2 ayat 2, Heru akan memiliki kesempatan untuk mengulanginya lagi dan tidak memiliki efek jera. Maka dari itu hukuman mati bagi Heru tetap dilakukan karena perbuatan tersebut sudah cukup merugikan negara dan juga rakyat. Saya tambahkan lagi ya, karena sudah ada contoh yang dilakukan oleh Diki Iskandar Dinata yang membobol kas bank sebesar 811 miliar, itu cuma dihukum 8 tahun penjara pada 28 Mei 1992. Dan setelah Diki keluar, beliau juga mengulangi kesalahan yang sama dengan membobol bank BNI sebesar 1,3 triliun. Dan kemudian jaksa penuntut umum hanya menuntut seumur hidup, tapi hakim hanya memvonis 20 tahun penjara. Jika kasus Heru tidak dilanjuti dengan hukuman mati, Heru juga akan memiliki kemungkinan yang sama, yang seharusnya seharusnya hukuman mati akan diringankan hanya beberapa tahun dan akan menimbulkan kerugian baru lagi. Baik, saya akan masuk saja. Saya akan menyanggah dari apa yang telah dikatakan Mbak Dias tadi. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Mbak Siska tadi, bahwasanya JPU atau Jaksa Penuntut Umum harus membuktikan bahwa korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu, yaitu bencana alam, krisis ekonomi, dan pengulangan tindak pidana. Jadi karena Pak Heru tidak melakukan pengulangan tindak pidana, maka dari itu jaksa harus membuktikannya terlebih dahulu dengan UU Tripikora pasal 2 ayat 2. Dan memang kasus Jiwasraya dengan Asabri dilakukan pada waktu yang bersamaan. Akan tetapi kasus Jiwasraya yang diproses terlebih dahulu ketimbang kasus Asabri. Baik, saya akan menanggapi pendapat dari Mas Iqbal. Kalau menurut saya, hukuman mati seharusnya layak diberikan. Karena jika kita menunggu pengulangan tindak pidana, kerugian dan kasus korupsi di Indonesia akan terus dilakukan dan akan terus bertambah. Jika Indonesia mengambil tindakan yang lebih tegas mengenai hukuman bagi para koruptor, maka itu juga akan mengurangi kerugian dan kesengsaraan bagi rakyat Indonesia. Ya, saya mau nambahin ya. Jadi kalau kita tetap nunggu pasal 2 ayat 2 untuk pengulangan ataupun bila terjadi bencana alam atau krisis ekonomi, Indonesia akan stuck tetap di keadaan korupsi yang tetap merajalela dan para koruptor tidak akan jera untuk melakukan kesalahannya. Seperti itu. Maka Indonesia perlu untuk hukuman mati bagi para koruptor. Setelah mendengar dari pendapat teman-teman tadi pro dan kontra dari kasus Asabri, dapat saya simpulkan bahwa kasus Asabri ini masih menuai pro dan kontra baik dari segi hukumannya. Nah, hukuman mati sendiri di Indonesia ini masih menjadi perdebatan di muka publik baik dari segi HAM maupun dari segi penindakannya. Namun pada kasus Asabri ini kita juga harus menghormati keputusan dari pengadilan karena pengadilan juga sudah menyelidiki dari kasus Asabri bahwa sesuai juga dengan undang-undang kita yang mengatur tentang hukuman mati bagi kasus korupsi hanya diberlakukan bagi situasi darurat ya. Nah, seperti itu. Mungkin dari kelompok kami, kelompok 3, sekian. Apabila ada yang ditanyakan bisa ditanyakan melalui grup maupun di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.